Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana materi yang pertama kita akan membahas mengenai logika dan algoritma dalam komputer. Logika dan algoritma dalam komputer itu meliputi dua. Yang pertama itu logika, dan yang kedua itu algoritma. Algoritma itu meliputi penulisan algoritma dan perangkat lunak pembuat algoritma. Penulisan algoritma diantaranya terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama bahasa natural, yang kedua pseudokode, dan yang ketiga flowchart. Sedangkan perangkat lunak pembuat algoritma itu contohnya mikroskop Visio. Pertama kita akan membahas apa sih pengertian dari logika. Logika adalah ilmu berpikir atau cara berpikir dengan berbagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu menurut aturan yang berlaku. Kemudian, apa itu algoritma? Algoritma adalah rangkaian proses dengan langkah yang terstruktur dan logis, ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan dengan bantuan komputer. Di mana tadi algoritma itu meliputi dua, yang pertama penulisan algoritma, dan yang kedua perangkat lunak pembuatan algoritma. Dan penulisan algoritma terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu menggunakan bahasa natural, yang kedua menggunakan kode semu atau pseudokode, dan yang ketiga menggunakan diagram alir atau flowchart. Di mana kita akan membahas satu-satu apa itu kode semu, apa itu bahasa natural, dan apa itu diagram alir atau flowchart. Nah, ini menggunakan bahasa natural. Penulisan algoritma menggunakan bahasa natural adalah penulisan algoritma seperti bahasa sehari-hari yang kita gunakan, di mana penulisan ini dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contoh, belanja ke toko swalayan. Hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke toko swalayan. Yang kedua, memilih barang yang akan dibeli. Yang ketiga, melakukan proses pembayaran di kasir. Dan yang terakhir, membawa barang belanjaan pulang. Nah, dari contoh ini kita dapat bahwa ini merupakan suatu instruksi-instruksi kalimat deskriptif. Dan ini merupakan contoh algoritma menggunakan bahasa natural. Yang kedua, menggunakan kode semu atau pseudokode, di mana pseudokode berarti kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudokode itu berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip, menyerupai, dan kode berarti program. Di mana pseudokode merupakan bagian dari algoritma yang bertujuan untuk memahami alur logika suatu program. Contohnya itu banyak ya. Salah satunya kita ambil, yaitu menghitung luas persegi panjang, di mana yang kita ketahui rumus persegi panjang itu adalah luas sama dengan panjang kali lebar, sedangkan rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Dalam algoritma pseudokode, menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya diinputkan dan luasnya ditampilkan. Dan ini merupakan tampilan bahasa pemrograman algoritma menggunakan kode semu atau pseudokode. Yang ke-C, menggunakan diagram alir atau flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Bagan alir atau flowchart terbagi menjadi fungsi bagan alir, simbol bagan alir, dan struktur bagan alir. Di mana di sini terdapat fungsi bagan alir atau flowchart. Yang pertama itu dokumentasi proses, dan yang kedua itu petunjuk untuk memecahkan masalah, dan yang ketiga itu pemrograman, di mana dokumentasi proses itu adalah bagan alir yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Kemudian, petunjuk untuk pemecahan masalah itu merupakan runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus, atau sebaliknya. Yang C itu pemrograman, yang ketiga pemrograman, yaitu bagian alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan kita buat. Selanjutnya, ini merupakan simbol-simbol bagan alir atau flowchart. Yang pertama itu simbol penghubung alur, atau yang dinamakan flow direction symbol.
di mana simbolnya itu yang pertama seperti ini, yang dinamakan flow direction symbol. Fungsinya itu menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Yang kedua itu connector symbol. Fungsinya itu simbol keluar atau masuk, atau penyambungan proses dalam lebar atau halaman yang sama. Yang ketiga itu offline connector, di mana fungsinya itu simbol keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang B, simbol proses atau processing symbol. Simbol yang pertama itu bentuknya seperti ini, namanya processing symbol. Dia itu berfungsi sebagai menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, decision symbol berfungsi untuk menunjukkan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketiga, preparation symbol berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam store. Yang keempat, terminator symbol berfungsi untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Yang kelima, manual input symbol, yaitu berfungsi untuk memasukkan data secara manual online di keyboard. Dan yang terakhir, predefined process symbol, di mana fungsinya itu menunjukkan pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Dan yang C, terakhir, simbol output atau input-output symbol. Yang pertama itu simbolnya seperti ini. Namanya input-output symbol. Dia berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua itu dokumen symbol, di mana menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak pada kertas. Dan yang ketiga, disk and online, bentuknya seperti ini. Ia berfungsi untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur bagan alir atau flowchart, di mana terbagi lagi menjadi struktur runtutan, struktur pemilihan, ataupun struktur pengulangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur runtutan. Apa itu struktur runtutan? Struktur runtutan adalah satu atau lebih instruksi yang dikerjakan secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisannya secara urut dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini, berurut dari atas ke bawah, itu struktur runtutan. Kemudian, struktur pemilihan. Apa itu struktur pemilihan? Struktur pemilihan adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Pada struktur ini, tidak setiap baris perintah dijalankan. Baris perintah akan dikerjakan apabila memenuhi syarat atau kondisi tertentu. Kondisi di sini yang dimaksud adalah keadaan atau konteks yang dapat bernilai benar atau salah. Dapat bernilai benar atau salah ya kondisi di sini. Instruksinya hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar, dan sebaliknya, apabila kondisi salah, maka instruksinya tidak akan menghasilkan output yang diinginkan ataupun disebut dengan error. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika kondisinya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan output. Jika tidak, maka dia akan error. Yang selanjutnya, C, struktur pengulangan, di mana struktur pengulangan itu merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan, atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Struktur pengulangan ini terbagi lagi menjadi for next, ada dia for next, ada dia while do, dan ada dia repeat until. Di mana kita akan bahas satu-satu. For next itu adalah struktur pengulangan dengan instruksi for next. Dia akan mengulangi eksekusi baris program selama syarat atau kondisi pengulangan itu dipenuhi. Jadi dia itu akan mengulangi eksekusi barisnya itu selama kondisi pengulangannya itu dipenuhi. Sehingga selama kondisi dipenuhi, maka pengulangan akan dilaksanakan. Contohnya seperti ini. Jika dia kondisinya terpenuhi, maka dia akan melakukan pengulangan.
dimulai dari start, for awal, akhir, step, perintah ke 1, kemudian next, kemudian dia melakukan pengulangan, kemudian baru end. Selanjutnya, yang while do. While do itu adalah suatu pengulangan yang akan dilakukan jika suatu syarat atau kondisi terpenuhi. Jadi dia akan dilakukan pengulangan apabila dia tuh syaratnya terpenuhi. Pada pengulangan yang menggunakan instruksi while do ini, syarat atau kondisi yang diberikan dapat lebih fleksibel dibandingkan syarat atau kondisi yang dilakukan pada metode for next yang tadi. Jadi dia itu di sini akan dilakukan suatu pengulangan apabila kondisinya itu terpenuhi. Contohnya seperti ini. Start, syarat, jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan melakukan pengulangan. Selanjutnya, repeat until. Apa itu repeat until? Repeat until itu adalah suatu pengulangan terhadap suatu blok instruksi yang akan dikerjakan sampai suatu syarat atau kondisi terpenuhi. Proses eksekusi blok instruksi akan dilaksanakan terlebih dahulu, baru dilakukan pengujian terhadap kondisi pengulangan yang ada. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pengulangan dengan mengeksekusi blok instruksi tersebut. Tetapi jika kondisi terpenuhi, maka eksekusi akan dihentikan. Contohnya seperti ini. Jika dia belum terpenuhi, maka dia akan kembali lagi. Sampai dia betul-betul terpenuhi, baru dia selesai. Baiklah, terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Apabila ada pernyataan ataupun penjelasan yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian anak-anak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.